Cerita bermula di dunia manusia. Tampak seorang lelaki tengah membopong tubuh manusia yang diketahui milik seorang wanita. Karena wanita itu terus melawan, lelaki itu pun memukul wanita tersebut berkali-kali hingga tewas. Tak disangka, wanita itu hidup kembali, disusul oleh kemunculan lelaki bertubuh besar yang bersiap menangkap lelaki tersebut. Rupanya, keduanya merupakan petugas dari alam baka yang hendak mencabut nyawa lelaki itu. Karena terus menolak dibawa ke alam baka, alhasil, peri Manchu yang merupakan peri pengantar arwah segera tiba dan melumpuhkan lelaki tersebut. Konon, perzinahan, pembantaian, dan ketamakan begitu akrab di keseharian pria tersebut. Oleh sebab itu, aksi sadisnya harus segera dihentikan. Setelah berjibaku cukup lama, akhirnya peri Manchu berhasil mencabut nyawanya dan segera membawanya ke alam baka untuk dihadapkan dengan Meng Po. Cerita beralih di alam baka, di mana pasca mengeluarkan begitu banyak energi, peri Manchu memutuskan menyegarkan badannya dengan berendam di kolam linci. Di saat tengah asyik, dia dikejutkan oleh jatuhnya dewa rumput dari alam bunga yang bernama Shahwa. Sontak terjadilah kesalahpahaman antar keduanya. Merasa dilecehkan, tanpa pikir panjang peri Manchu lantas mencengkeram lehernya. Tak disangka, tubuh sang dewa begitu hangat, berbanding terbalik dengan tubuh peri Manchu yang begitu dingin. Penasaran, sang peri memutuskan untuk menahannya sejenak. Mengetahui dirinya ditahan, alih-alih sang dewa berusaha melarikan diri, yang ada malah sebaliknya. Dengan senang hati, sang dewa berusaha melayani mereka dengan memasak makanan yang sangat lezat. Melihat keahliannya dalam memasak, sontak keduanya pun dibuat tercengang, karena seumur hidup mereka hanya memakan sop jamur yang rasanya sulit dirasakan. Dewa rumput menegaskan, di dunia manusia, terdapat banyak makanan yang rasanya jauh lebih lezat dari masakan yang dia buat. Untuk membuktikan ucapannya, Dewa Rumput nekat mengajak peri Manchu ke dunia manusia dan mencicipi semua makanan yang belum pernah dia makan. Dari situlah keduanya tampak begitu akrab. Peri Manchu berujar bahwa ini kali pertamanya dia tersenyum. Merasa berbahagia, dengan senang hati peri Manchu mempersilahkan Dewa Rumput pergi meninggalkannya dan kembali ke alam bunga. Waktu terus berjalan, di mana Dewa Rumput sudah tak bersamanya lagi. Semenjak kepergian Dewa Rumput, wajahnya kembali murung dan enggan memakan makanan di alam baka. Ling Guo yang menyadari Manchu tengah dilanda rindu, sengaja memberikan kejutan untuk peri Manchu, berupa kue mochi dari dunia manusia, dan juga kehadiran Dewa Rumput. Melihat Dewa Rumput di hadapannya, sontak dia pun kegirangan dan segera memeluk sang dewa. Untuk melepas rindu, Dewa Rumput sengaja mengajak peri Manchu ke alam bunga, dan di sanalah keduanya mulai memberanikan diri mengekspresikan rasa cinta mereka yang begitu besar. Sepertinya cinta membuat keduanya dimabuk kepayang. Terbukti ketika Dewa Rumput mengungkapkan keinginannya untuk hidup bersama selama 3 kehidupan. Rupanya aksi mereka diketahui oleh Meng Po. Dengan murkanya, Meng Po menegaskan, emosi dan nafsu adalah malapetaka yang tak terelakkan. Meng Po yang begitu kecewa terhadap ulah Manchu memutuskan untuk memenjarakannya di api penyucian. Karena kenikmatan sesaat, Manchu harus rela menahan siksaan yang begitu pedih dari Meng Po. Tak berhenti sampai di situ. Jika Manchu dapat melewati jembatan api, maka Meng Po mengizinkan untuk pergi meninggalkan alam baka. Karena cinta yang begitu dalam, dia pun rela menembus panasnya bara api. Dan beruntung, usahanya berhasil. Dia pun dapat leluasa pergi meninggalkan alam baka untuk menemui Dewa Rumput di alam bunga. Setibanya di alam bunga, keduanya pun bertemu dan melepas rindu. Manchu berujar bahwa mulai detik ini, dirinya bukan lagi peri, melainkan manusia biasa. Mendengar ucapannya, Dewa Rumput segera menghujamkan belati ke punggung Manchu. Sontak dia pun jatuh terkapar.
Rupanya Dewa Rumput diperalat oleh ayah angkatnya yang menyimpan dendam terhadap alam baka. Konon 1000 tahun yang lalu, dia menghancurkan alam baka dan menyerap esensi pohon suci di alam baka, kemudian membanjiri sungai Lete. Ribuan bunga bakung lelaba merah mati tenggelam, cuma satu yang tersisa. Kemudian bunga itu ditanam di alam baka, dan bunga itu adalah Perimanshu. Sementara daun dari bunga itu jatuh ke sungai Lete dan ditemukan oleh ayah angkat Shahwa, dan daun itu adalah Shahwa. Dari situlah keduanya mulai mengerti bahwa mereka adalah satu. Tak ingin Manshu kekasihnya dijadikan korban oleh ayah angkatnya sontak. Dengan mengerahkan seluruh energinya, Shahwa nekat mengambil ilmu kekuatan sihir yang dimiliki oleh semua makhluk di alam bunga dan segera menghampiri Manshu yang tengah terkapar. Di sisa-sisa akhir hidupnya, Manshu berpesan agar Shahwa menghentikan aksi gila ayahnya dalam menghancurkan alam baka, serta menyelamatkan Mengpo. Dia pun menyanggupinya, dan seketika itu tubuh Manshu sirna. Sementara Mengpo harus berjuang seorang diri melawan ayah Shahwa. Beruntung Shahwa segera datang dan unjuk kebolehan dengan mengeluarkan ilmu sihirnya. Adu ilmu sihir pun semakin memanas, di mana keduanya sama-sama tangguh. Dan pada akhirnya, lelaki tua itu pun ditenggelamkan di sungai Lete. 300 tahun kemudian, Shahwa diangkat menjadi peri pengantar arwah menggantikan Perimanshu, karena sejatinya mereka adalah satu. Dan cerita pun selesai.